Jembatan TV, Jembatan Hati. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Lintas Karimun edisi Minggu 15 Februari 2015. Sejumlah informasi seputar Karimun selama sepekan akan menemani perjumpaan kita kali ini. Bersama saya Cynthia Loresta, inilah Lintas Karimun selengkapnya. Mengawali informasi Lintas Karimun pekan ini pemirsa, ruang terbuka hijau yang dibangun pemerintah Kabupaten Karimun yang terdapat di depan Rumah Sakit Umum Daerah kembali berdiri bangunan semi permanen. Terkait hal tersebut, Wakil Bupati Karimun berjanji akan bertindak tegas. Larangan mendirikan bangunan di ruang terbuka hijau di depan RSUD Karimun ini sepertinya tidak diperhatikan oleh warga. Buktinya di tanah milik pemerintah kabupaten ini telah berdiri bangunan semi permanen untuk berjualan. Salah satu warga yang memiliki bangunan ini mengatakan bahwa ia memiliki surat bukti kepemilikan atas lahan ini yang ia peroleh dari orang lain. Selain itu, di samping lahan yang diklaim sebagai miliknya, juga berdiri bangunan lainnya. Bangunan karena tak ada larangan ya? Bukan, saya punya tanah. Punya tanah. Jadi ya, Suratnya? Ada suratnya, jadi kita berani membangun itu bang ya? Kita kan rakyat Indonesia. Iya. Hak kita tinggal di wilayah Indonesia. Betul. Jadi karena kita udah beli mungkin bang ya, punya kita sendiri Ya. berhak lah kita untuk membangunnya kan. Tapi yang katanya tuh punya pemerintah ini lahan terbuka hijau gimana tuh bang? Gimana? Katanya ini kan ruang terbuka hijau, dilarang membangun. Jadi Kita tak tahu, orang bisa bangun, berarti kita bisa bangun. iya, kenapa orang bisa kita tak bisa gitu bang? Agar tidak menjamur bangunan liar di ruang terbuka hijau depan RSUD ini, Wakil Bupati Karimun Aunur Rafiq berjanji akan melakukan penertiban. Namun demikian, Wakil Bupati akan memerintahkan kepada jajaran di bawahnya untuk mengecek kebenaran surat kepemilikan lahan tersebut. Sanksi tegas akan diberikan kepada warga yang telah memperjualkan lahan milik pemerintah ini. Rafiq menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai siapapun yang menjanjikan atau mengaku sebagai pemilik tanah di sini. Karena Rafiq yakin bahwa lahan ini merupakan lahan milik pemerintah yang telah ditentukan peruntukannya sebagai lahan terbuka hijau. Iya pak. Kemarin sudah ada pernyataan di koran bahwa dari tim asisten 1 akan melakukan penertiban kembali. Jadi kita akan biarkan. Memang kadang-kadang masyarakat kita ini kan sudah dilarang, tapi selalu seperti itu gitu. Jadi kita akan cobalah secepatnya. Tapi mereka tuh katanya ada surat pak. Dari Kurang tahu, yang jelas di keberanian mereka itu kena ada surat. lahan mereka ada surat. Dari Iya. itu makanya kan kita cek dulu dan siapa yang menempatkan. Ada jual beli di situ berarti. Iya, ada jual beli, mereka beli, makanya mereka berani membangun lagi Ya, terus. makanya kan kita cek lahan itu siapa yang menerbitkan, lurah, camat, dan dasarnya pada saat itu apa gitu. Dan tahun berapa? negara bang. Iya awalnya kan, tapi pada saat sekarang ini kan saya belum dapat mengatakan itu lahan negara karena kita akan lihat dulu. Ini kan baru kalian sampaikan, nanti akan kita cek. Kalau tidak temukan apa tindakan ini? Ya kita akan cek dulu, setelah itu baru kita lihat apa. Karena memang itu lahan terbuka hijau, kita akan surati kembali, kan harus tegas. Tapi kan dah ada pelanggaran. Iya. Itu makanya Dan itu kita sudah harus pernah tegas. ditertibkan juga beberapa Satpol PP waktu akan yang lalu. turun bersama dengan tim lah. Timnya itu kan dari asisten 1 itu, ya. Sebagai catatan, tahun lalu pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian telah melakukan penertiban bangunan liar di sini. Namun sayang, kurangnya pengawasan dan ketegasan di kemudian hari, oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab
kembali membangun di atas lahan di depan RSUD Karimun ini. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Untuk memberikan kenyamanan pejalan kaki dan memperindah kota, Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Karimun melakukan penertiban pedagang kaki lima dan pemilik toko yang menggunakan badan jalan untuk berjualan. Penertiban ini akan terus dilakukan setiap Selasa dan Rabu. Puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Karimun Selasa lalu melakukan penertiban pedagang kaki lima dan toko yang memakai badan jalan untuk menjajakan barang dagangannya. Penertiban ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan pejalan kaki dan memperindah kota. Kepala Sub Bidang Operasi Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Karimun mengatakan, pihaknya akan menindak tegas bagi pedagang yang menggunakan badan jalan untuk berjualan. Hal tersebut dilakukan agar pejalan kaki dapat nyaman saat melintas di daerah tersebut. Selain memperindah kota, penertiban ini juga dapat sedikit mengurai kemacetan jalan raya. Kegiatan pengawasan PK5. Jadi kita juga untuk menata keindahan daerah-daerah bisnis, jadi tidak semrawut gitu. Jadi tertata dengan baik dan juga keindahan. Terus untuk kelancaran pengguna jalan kaki juga mungkin Pak? Ya, untuk pengguna jalan kaki, jadi tidak terganggu dengan barang-barang dagangan pemilik toko, dan juga kendaraan-kendaraan pemilik toko juga akan kita arahkan pada bahu jalan yang sudah disediakan untuk Bapak. Jadi ketentuannya nih yang boleh oleh toko itu apa nih? Itu kira-kira 1 kaki atau 30 cm dari pintu gate-nya itu. Berarti dari pintu itu 1 keramik lah kira-kira? Ya, 1 keramik. Yang boleh, selebihnya dilarang ya? Harus masuk ke dalam toko. Termasuk yang gantungan di atas. Gantungan di atas juga gitu ya? Gantungan di atas juga. Karena ini juga kita lihat pemandangannya jelek sekali, gitu kan? Seperti nggak teratur gitu. Jadi kan kalau pelanggan itu memang sudah langganan itu, dia akan tetap mencari toko itu, nggak perlu. Artinya tidak berpengaruh terhadap apa itu ya? Iya. Pak Rudi, ini rutin kita lakukan nih? Rutin, ya, sepanjang tahun tahun 15 ini. Namun nggak tiap hari, ada jadwal-jadwal yang. Ada jadwalnya. Iya. Setiap hari apa aja tuh? Itu kami laksanakan pada hari Selasa dan Rabu. Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Karimun ini akan terus dilakukan setiap hari Selasa dan Rabu. Atas penertiban ini, terlihat toko barang langsung mengemasi dan memasukkan barang dagangan mereka ke dalam toko. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Tidak mendapat pelayanan sepenuhnya dari rumah sakit, sanak famili dan tetangga pasien pemegang polis BPJS melakukan unjuk rasa ke kantor BPJS Karimun. Mereka kecewa dengan pelayanan BPJS. Puluhan warga PN Senin lalu melakukan unjuk rasa ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang terletak di Baran Timur, Kecamatan Merau. Kedatangan warga ini mendapatkan pengawalan dari Kepolisian Resort Karimun. Warga yang melakukan unjuk rasa ini merupakan sanak famili serta tetangga salah satu pasien yang memegang polis BPJS, tetapi tidak dilayani oleh Rumah Sakit Awal Bros Batam yang menjadi rujukan pasien BPJS. Karena kepala BPJS Karimun tidak ada di tempat, puluhan warga ini hanya diterima oleh staf kantor BPJS yang bernama Daniel. Kepada warga, Daniel berjanji akan meneruskan keluhan warga kepada atasannya langsung.
oleh BPJS. Artinya yang apa tadi gratis gitu? Ya, biasanya gratis itu semuanya. Cuman memang kita berjenjang sistemnya Pak. Sistemnya berjenjang. Kadang-kadang kan kita juga melihat kondisional di dalam suatu rumah sakit itu kan seperti tadi kan komplainnya masalah dirujuk penyakit jantung. Penyakit jantung itu kan dia kan salah satu penyakit kronis benar yang mereka sampaikan, penyakit kronis, dan di Kepri ini dokternya juga terbatas, rumah sakitnya juga terbatas yang ada, cuma ada di Otoritas Batam dan Awal Bros. Biasanya kalau itu gratis itu sampai kita rujuk ke Jakarta, rumah sakit jantung harapan kita. Itu mau dia sampai pemasangan cincin atau seperti apapun tindakannya tetap gratis. Makanya kita nggak tahu ini permasalahannya di mana, makanya mau dikaji. Biaya operasionalnya itu kalau dari daerah ke sana itu kalau keluar. Oh itu kita nggak tanggung kalau biaya transportasi, tapi kalau pengobatan itu semuanya memang kita tanggung. Zawiyah keluarga pasien pemegang BPJS mengatakan pihaknya kecewa terhadap BPJS Kabupaten Karimun. Hal itu bermula saat anggota keluarganya yang menderita penyakit jantung dirujuk oleh Rumah Sakit Daerah Kabupaten Karimun untuk berobat ke Rumah Sakit Awal Bros Batam. Sayangnya begitu mereka sampai di Awal Bros, pihak rumah sakit tidak memberikan pelayanan yang diharapkan. Rumah sakit menyatakan bahwa BPJS hanya akan menanggung separuh biaya penanganan pasien, sehingga kekurangannya mencapai puluhan juta rupiah masih harus dibayar oleh pasien. Langsung kemana? Janji masyarakat, janji BPJS bahwa perobatan itu harus digratiskan, walaupun dirujukkan sampai kemana. Tetapi sekarang dirujuk, tetapi harus membayar rumah sakit yang ditunjuk oleh pihak BPJS. Artinya percuma aja ada BPJS, percuma tidak ada BPJS. Tidak ada artinya kita membayar iuran tiap bulan. Begitu orang-orang yang sakit dirujuk ke rumah sakit yang dituju. Rumah sakit mengklaim harus membayar. Pihak BPJS mengiyakan. Ini yang kami tidak setuju. Nama saya Arwani. Kita dari Gema MKGR. Gema MKGR tuh? Ya. Setelah berunjuk rasa di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, puluhan warga ini kemudian melanjutkan unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Pemirsa, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, DPRD Kabupaten Karimun akan menyusun Ranperda penyiaran informasi dan publikasi TV kabel. Banyaknya usaha TV kabel serta tingginya peminat pelanggan TV kabel di Karimun akan dijadikan peluang untuk peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor penyiaran informasi dan publikasi. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, Muhammad Asura mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan pengecekan kepada TV kabel dan PLN Ranting Tanjung Balai Karimun. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kejelasan TV kabel dan pemberian izin oleh pihak PLN dalam pemasangan kabel di setiap tiang listrik PLN. Selain membahayakan, pemasangan kabel milik operator TV kabel di setiap tiang listrik juga mengganggu pemandangan. Sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut, wakil rakyat dapat merancang perda yang dimaksud. Rencana Ranperda Rusda ini juga, kami tidak mau TV kabel ini ya tidak terdaftar, sehingga tidak merupakan menjadi aset daerah atau PAD. Karena selama ini tidak mempunyai distribusi daerah. Ini sangat merugikan sekali. Dan kami akan bertanya kepada pihak PLN nanti apakah pihak PLN sendiri apakah pernah memberikan izin secara resmi kepada pemilik TV kabel tersebut. Sehingga ini menyusahkan masyarakat ramai. Kalau terjadi ini misalnya bencana alam atau ada petir atau hujan lebat tertimpa oleh masyarakat, siapa yang mau bertanggung jawab dalam permasalahan ini? Ini yang harus kami buat di dalam perda nanti dan akan kami atur di dalam perda. Kami dari Dewan sendiri akan mempertanyakan ini langsung kepada pemilik TV kabel masing-masing yang berada di se-Kabupaten Karimun. Apakah mereka masih punya organisasi di sini atau tidak? Atau diakui atau tidak? Kalau ini tidak diakui, kami anggap ini adalah ilegal karena tidak memiliki izin yang resmi dari Kabupaten Karimun sendiri. Bang, kapan kira-kira Bang mau? Ya, perda ini dalam bulan ini sudah kita bahas. Perdanya sudah masuk, tinggal pembahasan saja lagi. Untuk peninjauan sendiri kepada
TV kabel itu kapan kita akan rencana turun? saya tinggal nunggu surat masuk daripada masyarakat. Kalau ada surat masyarakat yang masuk nanti ataupun tidak nanti, saya akan minta nanti daripada Komisi 1 untuk menghearing seluruh pemilik TV kabel ini, sehingga masyarakat tidak salah menggunakannya, karena banyak yang tidak menyetorkan distribusi selama ini. Artinya setelah ada penertiban kayak itu, katakanlah penertiban dengan Bang, kita mau pendapatan daerah yang akan kita inginkan Bang? Ya, kita harus mencari pendapatan daerah dari TV kabel juga. Selama ini tidak mungkin kita mengharapkan dari tambang terus. Kapan tambang ini bisa bertahan kira-kira? Ya, kita harus mencari PAD dari yang tempat lain-lain juga, sehingga bisa menambah PAD kita semakin banyak. Selain itu, Asura juga mempertanyakan keberadaan channel milik operator TV kabel yang melakukan produksi dan dikomersilkan kepada pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau. Disinyalir, izin yang diberikan kepada operator TV kabel tidak termasuk izin produksi dan komersialisasi hasil produksi mereka. Untuk itu, peran KPID dalam pengawasan konten siaran TV kabel sangat diharapkan. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Organisasi Islam Muhammadiyah kembali mendirikan lembaga pendidikan di Kabupaten Karimun. Setelah memiliki lembaga pendidikan setingkat TK, SD, dan SMP, tahun 2015 ini Muhammadiyah membangun sekolah SMA. Proses pembangunan diawali dengan peletakan batu pertama oleh Bupati dan Wakil Bupati Karimun. Pembangunan gedung sekolah Muhammadiyah ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati bersama Wakil Bupati Karimun yang didampingi oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karimun, Bustami Dato Rajumara. Dalam laporannya, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karimun mengatakan, sejak kehadiran Muhammadiyah tahun 1968, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia ini telah membangun lembaga pendidikan setingkat taman pendidikan kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pada tahun 2015 ini dibangun sekolah SMA Muhammadiyah yang lokasinya berada satu komplek dengan SMP Muhammadiyah di Jalan Orari Selakam Timur, Kecamatan Karimun. Tidak suka politik. Muhammadiyah menyuruh dan menyebarkan luaskan bahwa pimpinan Muhammadiyah dan anak-anak Muhammadiyah supaya masuk ke dalam kota politik. Untuk itu pada hari ini kita menyaksikan anak Muhammadiyah yang duduk di legislasi eksekutif yang pada hari ini yang mana kita ini adalah Haji Nurdin Basirun, anak Muhammadiyah sendiri. Orang tua beliau waktu masih hidup almarhum bersama kami tahun 60-an ikut mendirikan Muhammadiyah di Karimun ini, yang mana kami dulu pertama perintis Muhammadiyah. Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Karimun Nurdin Basirun berharap agar kelak lembaga pendidikan Muhammadiyah ini nantinya dapat menjadi salah satu solusi dalam pembentukan akhlak generasi muda. SMP atau SMA ini merasa kalau bukan galau, agak ketakutan, ya. InsyaAllah di mana sekolah yang didampingi oleh agama ini akan jadi tujuan itu. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Pemirsa, informasi berikutnya akan segera hadir setelah pariwara berikut ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Lintas Karimun.